Senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa kabar semuanya? Sehat Bu, Pak, Dara Rama? Alhamdulillah. Ini dari berbagai daerah. Aya nu ti Lembangna, ini rawas kitu eta cari. Bapak alhamdulillah, aya nu ti mana wae teh Bu? Yang paling jauh dari mana? Ada yang paling jauh? Di sini ada yang paling jauh? Mau yang jamaah umroh ataupun yang ikut manasik? Nggak apa-apa. Ada yang paling jauh dari mana? Ada yang paling jauh? Garut. Alhamdulillah, barakallah. Aya Ustaz Abi paling tebihna di Gumuruh. Aduh, teman Gumuruh tebih pisannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita sama-sama akan belajar manasik ibadah umroh. Penting banget untuk Bapak Ibu ikuti manasik, karena hapunten pisan, mohon maaf, kadangkala kalau nggak ikut manasik jadi bingung ya, di sana teh ngapain? Tawaf, itu tawaf naon sina Ustad? Nah, nembe nu saur Ustad Devi tadi yang disampaikan sama Ustad Devi ya. Ada yang pakai ihram, padahal kan udah tawafnya ya. Tapi pakai ihram lagi, ini yang laki-laki. Terus kenapa tawaf pakai ihram lagi tapi pakai celana dalam? Nah, ini memang harus disampaikan kepada jamaah agar tidak salah dalam memahami dari setiap nanti proses yang akan kita laksanakan ya. Banyak hal tentu, dan nanti insya Allah setelah asar kita bisa lanjutkan kembali ya di materi manasik. Baiklah, saya langsung aja ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga biar langsung paham dari rangkaian materi manasik ibadah umroh. Kita langsung klik aja. Nah, ini kalau bicara umroh, dasar dari pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh tadi sudah disinggung sama Ustadz Evi di surat Al-Baqarah ayat 196. Ibu-ibu sudah hafal Al-Baqarah? Oh, kelihatan di sini wajah-wajah yang pada hafal Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim Shadaqallahul Adzim. Sorry Ibu. Emangnya sina Ustadz Evi mah Alif Lam Mim we. Satu seta Shadaqallahul Adzim. Tapi kelihatan di sini para penghafal Quran semua ya. Quran surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Eta we teras An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kadang-kadang baca An-Nas, Al-Falaq ketuker. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Betul salah? Tuh kan beda di penghafal Quran mah. Dengan beraninya menyebutkan salah Ustaz. Nah, ini ciri-ciri penghafal Quran semua ya. Hati-hati jangan sampai kita salah baca An-Nas ketukar ke surat Al-Falaq. Emang bisa? Ustadz, bisa lah. Kalau kitanya ngelamun. Kan ada tuh yang udah selesai tawaf kemudian sholat di belakang makam Ibrahim. Sunnahnya ya. Ada yang baca Al-Kafirun kemudian bingung cari ujung dari surat Al-Kafirun. Kira-kira ujung dari Al-Kafirun apa, Bu? Lakum dinukum waliyadinnya ti dieu apal teh, Pak. Ari tos teh ditu mah eta reuas takjub melihat Ka'bah. Oh iya Ka'bah teh sina Ustaz Deden yang biasa saya lihat di foto, di video, iya Ka'bah, Masya Allah, tabarakallah. Pas begitu sholat, 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, eta Al-Kafirun teu beres-beres. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Dugi ka nangis eta si bapak. Kunaon eta nangis? Oh mungkin mentadaburi, memahami kandungan Al-Kafirun. Ari pek teh teu apal ujung Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Nah eta tahun kajantenannya insyaallah. Makanya harus ikut manasik ya, biar kita betul-betul mantep ibadah umrohnya. Termasuk yang sudah umroh, Ustaz Abi Matas umroh moal manasik.
kedah ya, kedah supados memantapkan kembali materi manasik pelaksanaan ibadah yang nanti akan kita laksanakan ya. Ini Al-Baqarah 196. Tadi Ustaz sudah nyinggung, Ustaz Devi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh itu lillah, karena Allah. Maka wajibun wal harusun wal kedahun wal kuduun, kita sama-sama meluruskan niat dalam melaksanakan ibadah umroh kita. Tashihun niyah, benerin niatnya. Niatnya bukan karena orang kemudian memuji kita, bukan karena pengen di like, share, komen, subscribe, bukan ya. Saya umroh mah Ustaz karena Allah, lillah we karena Allah. Kan ada ayatnya ya yang ibu bapak suka baca tuh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naon hartosna? Apa artinya? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya ke rahmatullah alias maut. Hayang tuh nuju pangaosan maut. Sok atuh marah maut. Hoyong cenah nuju pangaosan, nuju manasik maut, Pak. Mun atuh sok maut. Eta kumaha tuh kaping 27. Oh atuh si catet atuh janten mabrur insyaallah. Da mautna ayeuna nya. Qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, terus nanti wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, mesti wajib kedah karena Allah Rabb semesta alam. Termasuk ibadah umroh kita juga harus karena Allah. Ini adalah panggilan Allah. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bukan panggilan travel, bukan panggilan seseorang, tapi betul-betul panggilan Allah. Makanya Allah ini memanggil orang-orang yang mampu. Allah ini memampukan orang-orang yang terpanggil, bukan memanggil orang-orang yang mampu. Karena nggak sedikit ada orang yang mampu, artosna gaduhnya, uangnya banyak, tapi harita can waktosna mah ente angkatnya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah yang hadir di sini, insya Allah termasuk hamba-hamba Allah, pilihan Allah, yang insya Allah menjadi duyufullah, tamu-tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berikutnya, nah di sini kelihatan tidak? Tidak, sama saya juga nggak kelihatan. Tapi tos katalar materi. Nya atuh sabaraha kali manasik itu namanya teu katalar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh berikutnya, kafaroh, menjadi pelebur, menjadi penghapus dari dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan balasannya adalah surga. Ini kemudian yang melatar belakangi ibu bapak ya. Kalau bapak ibu kemudian ditanya sama teman, ibu ngapain sih umroh? Nah ini alasannya. Bapak ngapain sih umroh? Pengen diampuni dosa. Maklum saya mah banyak dosa. Dah aku mah apa tuh dah? Ya, banyak dosa. Saya banyak kesalahan, kekhilafan, mungkin kata-kata yang sering nyakitin perasaan teman kita, mungkin sikap, mungkin apapun lah ya. Baik itu dosa besar, apalagi dosa kecil. Maka dengan umroh ini, perbuatan-perbuatan kekhilafan kita, kealfaan kita, dosa kita akan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Ya. Kalau perbuatan dosa besar ya kita harus bertaubat kepada Allah. Maka kalau ada orang kemudian melaksanakan ibadah umroh tujuannya jelas pengen diampuni sama Allah, oh itu keren. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan kemudian kita iri sama orang yang bolak-balik ibadah umroh. Ucuk, kamu teh ngapain sih bolak-balik ibadah umroh, bolak-balik ibadah umroh? Ya pengen diampuni dosa tuh. Qadarullah sanes kalarasannya, bukan kebetulan ya. Rizkinya ada, sehat, ilmuna alhamdulillah, manasik diikuti terus, kemudian Allah panggil dia, Masya Allah luar biasa, berarti dia punya tujuan yang mulia, yaitu ingin diampuni dosanya sama Allah. Kemudian perlu difahami juga, ini hadis Bukhari Muslim yang begitu populer, jadi motivasi buat kita. Kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Jadi Bapak Ibu semua boleh susah payah, capek, lelah, kan ya. Tapi ketiga masjid. Pertama masjid apa?
kita boleh bersusah payah, boleh berlelah-lelahan? Masjidil Haram, 2 Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi Rasul menyampaikan, jangan kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Emang capek gitu Ustadz? Emang susah gitu untuk ke Masjidil Haram, untuk ke Mekah, ke Madinah, apalagi ke Masjidil Aqsa ya? Susah, luar biasa. Penuh perjuangan, penuh dengan kesabaran. Dimulai dari berangkat. Kalau yang dari Bandung, ya kita sama-sama ke Jakarta. Dari Jakarta kan kita nunggu penerbangan kurang lebih 4 jam sebelum penerbangan harus sudah ada di bandara. Penerbangan pesawat dari Jakarta ke Jeddah atau Jakarta ke Madinah itu kurang lebih kan 9 jam. Wah, ini butuh kesabaran. Ya, butuh ketabahan, kesabaran kita. Belum nanti perjalanan ke tempat penginapan. Dari tempat penginapan Bapak Ibu ya, yang namanya orang booking hotel bukan hanya Mabruk Tour aja ya, bukan hanya orang Indonesia saja, tapi dari berbagai belahan dunia juga bisa jadi di hotel yang sama. Harus sabar dengan antrian liftnya, belum nanti ke masjid ya, dan lain sebagainya. Memang susah untuk kita melaksanakan perjalanan ini, tetapi kesusahan kita ya, kelelahan kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi ya, kalau hajinya mabrur, umrohnya mabrur, kita akan mendapatkan surganya Allah. Berikutnya, nah kita langsung masuk ke materi. Ibu bapak rahimakumullah, ibu bapak sekarang daftar umroh, mau berangkat ibadah umroh. Pertanyaan dari saya adalah, apa sih umroh itu? Umroh itu apa sih? Sering orang kemudian bertanya-tanya, umroh umroh teh nanaonan sih? Umroh itu adalah mengunjungi Ka'bah. Jadi umroh secara bahasa ziarah, berkunjung. Secara istilah, umroh itu adalah mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Catat, umroh itu berkunjung, mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Ibadah apa saja dalam pelaksanaan ibadah umroh ini? Dengan melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul dengan syarat-syarat tertentu untuk meraih ridho Allah. Inilah definisi umrah. Ya. Jadi umrah itu jelas mengunjungi Ka'bah. Ka'bah ayana di mana? Ka'bah adanya di mana? Di Makkah. Ya. Ngapain ke sana sih? Ya untuk ibadah. Dengan melaksanakan beberapa rukun-rukun ibadah umrah. Ini pemahaman definisi ibadah umrah. Faham Bapak Ibu semua? Faham ya? Faham, insyaallah. Berikutnya, sering kali ada yang bertanya mungkin kepada Bapak Ibu, lantas apa perbedaan haji dan umrah? Suka ada yang nanya gitu nggak? Teh, hari bedanya haji umrah teh apa sih? Bedanya apa ya? Kayak tuh orang googling heula. Sekarang mah dengan mudah bisa cari jawaban googling heulanya. Tapi kayak bari nelpon heula ka Pak Ustadznya, bentana haji sareng umroh. Karena kalau kita kemudian nggak tahu ya jangan sok tahu. Kalau Ustadz Evi sering kemudian menyampaikan slogan apa? Lamun teu nyaho, tong nyanyahoanan. Emang itu betul loh. Kalau kita nggak tahu ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu tanyakan kepada yang ahli zikir ya, agar kalian kemudian mengetahuinya. Nah, perbedaan haji dan umroh, haji itu dilaksanakan hanya pada tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi ibu bapak kalau kemudian Allah menakdirkan lantas pergi haji setelah pulang dari umroh mabruk tur teh, haji pasti bapak ibu semua hajinya sesuai dengan jadwal, sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Pelaksanaan ibadah haji ini hanya pada tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Ingat bulan Hijriah ya, bukan 8 sampai 13 September, bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriah, Dzulhijjah, 8 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilakukan setiap saat. Ibu umroh tanggal berapa? 27 September. Pulang tanggal berapa?
Pulang tanggal berapa? Tanggal 4. Sebut aja tanggal 4 Oktober misal pulang ya. Sebut misalkan ibu daftar lagi, bapak daftar lagi ke Mabruk Tour. Tanggal 6 berangkat lagi umroh Oktober, boleh nggak? Boleh, ada dua acis nama. Boleh, silakan. Ini baru pulang nih tanggal 4. Udah ke kantor tuh, udah saya mau, bahkan masih di Mekah tuh, masih di Madinah mungkin. Saya langsung booking aja yang tanggal 6. Ketagihan ya, dan nggak ada judulnya orang kemudian pulang umroh teh nyesel, nggak ada, mual aya. Justru pulang umroh teh lagi pengen lagi ya. Tanggal 6 Oktobernya baru sehari istirahat di Indonesia, umroh lagi boleh, karena umroh dapat dilakukan setiap saat. Sok silahkan ya. Kemudian perbedaan umrah dan haji, kalau haji dilaksanakan tidak hanya di Mekah, tapi haji itu dilaksanakan juga di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Sedangkan umroh hanya dilakukan di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Lantas Ustadz, kita kan ada program ke Madinah. Kalau ke Madinah itu ngapain? Kalau ke Madinah ya ibadah. Yang biasa kita laksanakan, sholat 5 waktunya ya, kemudian sholat jenazahnya ya. Bagi bapak ibu yang kemudian di sini jarang sholat jenazah, di sana hampir setiap waktu sholat, ba'da waktu sholat itu sholat jenazah. Di sana nih mau dimanfaatin mumpung di Madinah sholat jenazahnya selain di Mekah ya. Kemudian apalagi ziarahnya, city tournya, dan sebagainya. Tapi pelaksanaan umrohnya itu berfokus hanya di Masjidil Haram. Jadi umroh bukan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mana naon bu? Kita sholat wajibnya, kita kemudian sholat sunnahnya, kita kemudian hadir di kajian. Di dalam Masjid Nabawi itu suka ada kajian ya. Kalau yang ikhwan itu di pintu nomor 19 pada maghrib sampai isya, bahasa Indonesia, ada halakoh kumpulan gitu. Sambil nunggu isya, Ustadz saya daripada nundutan gitu ya. Karena nggak sedikit yang ngantuk loh. Maghrib itu nggak sedikit yang ngantuk. Kenapa? Karena perbedaan kita dengan Arab Saudi berapa jam? 4 jam. Jadi kalau di sini jam 7 malam, di sana jam berapa? Kurangi 4 jam, mundur 4 jam. Ya. Jadi kalau di Saudi jam 7 atau setengah 8 baru selesai sholat maghrib misalkan, tambah 4 jam dengan di kita. Jadi berapa? Misalkan jam 7 baru selesai maghrib, 8, 9, 10, 11. Di sini udah jam 11. Maka nggak sedikit yang jamaah itu udah ngantuk, kegiatan apa ya? Ikut ke kajian. Senang tuh bahasa Indonesia ya dari mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah, yang kemudian suka ngisiin kajian. Itu resmi ya, resmi pada maghrib sampai dengan isya. Nah kemudian haji, perbedaan haji dan umroh terakhir berikutnya, dilakukan satu paket dengan umroh. Umroh dapat dilakukan berdiri sendiri ya, apalagi haji tamatu ya. Haji tamatu mah ya otomatis dengan umrohnya. Tapi kalau umroh belum tentu dia haji. Kalaupun disebut haji di sana ya haji kecil ya, karena panggilan di sana bapak ibu ketika kita di Mekah, di Madinah itu panggilan semua dari orang-orang sana, termasuk askar, para polisi di sana, manggil ke kita apa? Kalau ke laki-laki, haji, 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 haji. Kalau ke perempuan, hajah, hajah, hajah. Halal, halal, halal korma. Ya, tapi 1 butir halalnya. Saupami 5 kilo haram. Karena hajah mencuri ya, harus bayar dulu. Oke, Bapak Ibu dipersingkat berikutnya. Nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan ya. Oke, dalam pelaksanaan ibadah umroh ini ada rukun. Rukun umroh, simpel, praktis ya. Apa aja rukun umroh? Yang pertama, ihram. Apa sih ihram? Nanti kita jelaskan. 2, tawaf. 3, sa'i. 4, tahallul. 5, tertib. Ustadz maksud tertib apa? Ya tertib dong urutannya, sa'i. Sa'i itu bukan sayang ya, tapi saiton. Aduh Ustadz saya dipanggil sa'i. Tersanjung, bukan saya ibu, bukan sayang tapi saiton. Jadi maksud tertib itu kita harus ikut runutannya. Nggak boleh yang pertama itu Ustadz saya mau tahallul dulu aja, yang kedua sa'i,
yang ketiga tawaf, baru yang terakhir kemudian ihram. Nggak boleh. Jadi harus sesuai urutan, harus ihram dulu, harus kemudian yang kedua apa? Tawaf, 3, 4. Makanya di sini sangat dibutuhkan sekali yang namanya pembimbing. Pembimbing itu ya yang ngebimbing. Jangan sampai keliru, tersesat kita melaksanakan ibadah umroh. Naon heulanya ayeuna tuh. Saya punya kasus loh, ada dulu tahun 2014-an ada grup, salah satu grup kemudian datang ke Jeddah. Dari Jeddah dia langsung ke Mekah dalam posisi dan kondisi tidak berihram dan tidak berniat ihram, ihlal ihram. Semuanya langsung masuk ke hotel, kurang lebih 2 bis. Dia tidak kemudian berihram yang seharusnya dia melaksanakan ihram karena sudah melewati batas miqat. Kan ini mengerikan, mengerikan sekali. Ya, kebanyakan kemudian hanya sekedar menitipkan ustadz yang ada di Saudi saja, tanpa kemudian memperhatikan bimbingan dari sejak di daerah masing-masing. Karena bimbingan dari daerah masing-masing itu, entah dari Bandung, entah dari Semarang, itu butuh banget. Mengingatkan buat sholatnya di pesawat. Apalagi Bapak Ibu udah ngantri lamanya Pak. Ketiduran di pesawat, bablas sholatnya, kumaha itu umroh teh. Kemudian ada yang nggak bisa punten pakai toilet, gimana ya pakai toilet teh. Makanya saya dengan senang hati kalau ibu bapak punten ya, yang baru naik pesawat, jangan ragu-ragu tanyakan ke kami, gimana cara ya cai teh hurung wae ya teh, gimana Ustadz airnya nggak nyala terus gimana sih cara nyiram cara nyiram bekas pipis gitu ya. Kemudian Ustadz saya bisa wudhu nggak di sini ya? Di sini maka dibutuhkan pembimbing untuk mengarahkan Bapak Ibu semua ya. Baik, berikutnya kita akan jelaskan yang wajib umroh. Jadi ada rukun umroh, ada wajib umroh. Kalau wajib umroh terdiri atas 2 hal. Pertama, ihram dari miqat. Nanti kita jelaskan apa itu miqat. Yang kedua, wajib umroh itu menjauhi larangan ihram. Ya. Tadi ada rukun, sekarang ada wajib. Nanti kita jelasin juga ya. Oke, next. Rukun umroh pertama dulu, yakni berihram. Pernah dengar ihram? Pernah ya? Insya Allah, karena sekarang era digital, orang betapa mudah cari informasi, cari ilmu gitu ya, di YouTube, ada yang dari tulisan-tulisan website dan sebagainya. Berihram itu adalah pekerjaan pertama dalam melaksanakan haji maupun umroh. Apa itu? Yaitu niat masuk mengerjakan haji atau umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama ihram. Pernah dengar kata ihram tidak dalam sholat? Dalam sholat kita mendengar kata takbiratul ihram. Ibu, bapak, sebelum takbiratul ihram boleh nggak kita minum? Boleh. Sebelum takbiratul ihram boleh nggak kita makan? Sebelum kita takbiratul ihram boleh nggak ngobrol? Lucu, oke di Mekah balanja di mana waenya. Terus abdi taca ngalironan ieu real. Duh kumahanya da bade ngalironan real di Bandung pecahannya besar semua. Hoyong nu aralit abdi mah periogi nu sareal 2 real. Bade ka mabruk we ah. Sebelum umroh, sebelum takbiratul ihram boleh ngobrol. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mengikrarkan, sudah mengatakan kemudian disertai dengan gerakan Allahu Akbar, yang tadinya diperkenankan diperbolehkan menjadi dilarang. Boleh lagi kapan? Boleh lagi makan, boleh lagi minum, boleh lagi berbincang-bincang dan sebagainya. Kapan? Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salamnya di pelaksanaan ibadah umroh itu adalah tahallul. Jadi umroh itu diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Kalau sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Paham Bapak Ibu? Oke.
Jadi ihram ini adalah niat. Jadi niat mengerjakan baik itu haji ataupun umroh, kan nanti ada niatnya ya. Apa niat ketika kita mau umroh? Labbaik Allahumma umroh. Saat acan tanya, sebelum kita talbiyah kita mesti berniat, meniatkan dulu, berihram dulu, labbaik Allahumma umroh.